Kali ini saya akan membuat video singkat, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akan membahas area puli, khususnya cuma bagian ini aja dulu. Sengaja saya bahas cuma area ini aja ya, biar videonya nggak terlalu panjang. Ini menurut saya ya, menurut versi saya. Kalau menurut versi mekanik lain terserah, lain mekanik, lain pula prediksi, lain pula asumsinya. Nah ini menurut saya di bagian sini tuh permasalahan tuh ada dua. Yang pertama bukan dua, tiga. Yang pertama gerdeg, yang kedua benturan keras di seteran awal. Nah yang ketiga, motor di waktu stasioner dia jalan sendiri. Maksudnya stasioner itu stabil ya, di stasioner stabil di posisi langsam tanpa digas, dia bergerak, berjalan gitu. Nah saya akan ngebahas gerdeg ataupun ngejedak ataupun jalan sendiri. Biasanya permasalahan itu ada di sini nih, kebanyakan. Nah saya akan bahas gerdeg aja dulu ya. Gerdeg bisa juga karena bantalan ininya lomber atau haus atau udah peang. Jadi si posisi kampas ini ngebuka duluan, salah satu atau dua biji. Ada yang duluan, jadi delaynya agak lama gitu, nggak normal. Jadi ngasilin gerdeg sama si kampasnya juga habisnya perbedaannya agak jauh gitu. Agak jauh tuh dari ketiga ini, salah satunya ya bisa ketebalan, bisa masih tebal, atau yang dua-duanya masih tebal gitu. Tapi salah satu pasti ada yang tipis gitu. Atau salah satu atau dua biji ada yang tipis. Sebaliknya gitu ya lur. Nah masalah gerdeg juga kedua di as ininya nih, as kampas ininya juga. Kalau misalkan kelingan ininya longgar atau ini bisa diputar nih, sama ngasilin gerdeg juga ya lur ya. Jadi satu di sini, kalau ini peang atau rusak atau diganti jenisnya sama bantalan yang punya bebek, sejenis kayak Supra kayak gitu kan. Di dalamnya yang punya Supra itu ada kayak bos busing-busingan gitu ya, ada bos di tengahnya itu. Kalau ini kan full karet, kalau punya Matic, nah itu biasanya mudah lomber atau mudah koclak. Jadi dia ngebuka duluan, ngasilin gerdeg juga. Nah yang ngasilin gerdeg tapi lebih kebanyakan, nah di area sini nih lur. Nah area sini. Tapi kan banyak juga kalau misalkan gerdeg diganti aja per sentrinya pakai yang lebih keras. Masalah selesai sebenarnya. Yang jadi persoalan itu gini lur. Oke lah selesai, anggap aja selesai lah masalah diganti spring ini selesai. Tapi permasalahannya itu bukan spring ya. Menurut saya nih. Menurut saya bukan spring, tapi lubang ini yang kalah. Umur spring itu jauh lebih lama ketimbang lombernya spring ini. Nah ini juga salah satunya. Nah ini sampai putus tuh, ini sampai putus. Jadi gini, kenapa saya bilang spring yang bukan jadi masalah besar, lantas ini yang jadi masalah besar. Ini kan kalau baru si cantolan spring itu ada di sini, otomatis daya cengkramnya ini narik dari kampas ke kampasnya itu kenceng lur. Kalau lubangnya masih di sini, di titik itu, tuh, di titik ini nih. Tapi kalau misalkan ininya lomber, apakah ketegangannya masih sama? Udah dipastiin berbeda. Jadi permasalahannya itu sebenarnya bukan di sini.
Kalau dari logika saya ya, kalau logika bengkel lain mangga-mangga aja, itu prediksinya masing-masing lah ya. Ini prediksi saya sama logikaan saya. Nah, kan sampai putus tuh. Sampai putus. Nah, posisi ini terlalu tipis menurut saya. Entah pabrikannya dibikin seperti ini, tipis seperti ini, apa tujuannya saya nggak tahu ya. Saya nggak ngebahas ke area situ, cuma ngebahas masalah geredek yang kadang juga orang-orang yang ngomong, oh ganti spring selesai. Oke lah, satu solusi untuk menghilangkan getar tersebut. Tapi kita juga harus tahu seperempat mana yang jadi persoalan penyebab geredek itu. Nah, menurut saya itu ya ini, persoalannya itu ya ini loh. Jadi permasalahannya itu sebenarnya yang geredek kadang ganti per sentri ini selesai. Jadi bukan pernya yang bukan pernya ya yang bermasalah ya, tapi lebih ke cenderung lubang kancingan buat pernya ini yang lomber. Nah, yang lain kan belum pada putus tuh. Tapi kan udah lomber tuh, nyaris pada putus. Nah, jadi itu. Nah, selanjutnya yang membuat geredek, plat ini juga kalau misalkan menekannya terlalu berlebih, intinya bener-bener neken ke sini nih, otomatis kan bukaan juga nggak nyaman si plat ini, ketahan. Kalau misalkan ketahan semua, iya bisa enak, ketahan semua imbang ya. Tapi kalau misalkan dua ketahan atau salah satunya ketahan, yang satu kan udah buka duluan, yang nggak ketahan, otomatis ngasilin geredek juga gitu lur. Nah, untuk permasalahan geredek ya di situ. Nah, untuk permasalahan motor jalan sendiri, ya putus kayak gini juga bisa jalan sendiri. Ini udah ngebuka duluan dia, pas di setar awal, dia udah ngebuka duluan, nempel ke lonceng. Akhirnya dia kan bisa terhubung ke arah terhubung ke sini, terus bisa menjalankan roda belakang gitu lur. Gitu. Jadi permasalahan di sini ada beberapa permasalahan, jadi 3 permasalahan ya. Geredek, terus motor jalan sendiri di waktu stasioner normal, maksudnya tanpa digas. Bisa juga menghasilkan suara benturan jetak gitu. Nah, benturan jetak itu ya karena putusnya per ini sama. Karena putus per ini juga ngasilin jedak karena dia ngebuka duluan. Intinya tidak ngebuka secara tidak normal. Nah, si bantalan ini rusak juga, peang atau longgar, sama juga ngasilin jedak. Termasuk si as ini. Kalau as ininya goyang, ini juga otomatis ngebuka bisa jadi duluan, bisa jadi delay gitu. Gitu lur. Jadi ngejedaknya itu kalau ibarat anggap aja masuk. Nah, dia pas waktu setar awal, nah ini udah ngebuka gini duluan. Jadi suaranya kayak gitu. Nah, kayak gitu, jedak duluan. Kayak gitu. Jadi nggak bersamaan gitu. Itu lur ya. Itu video sekedar video singkat saja. Nanti ada beberapa video fullnya yang lebih detailnya di video-video saya. Jangan lupa juga like dan subscribe-nya ya, biar channel ini bisa tambah maju lagi. Oke, sekian saja. Terima kasih.